Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Sebelum masuk kepada materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tia Pamisa dan teman saya Amelia Tambak, Nur Azizah, dan Sunum Helfrida. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan. Pengertian tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja di pabrik yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Fungsi atau kegunaan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja langsung dan biaya yang lebih terencana. Yang kedua, harga pokok dapat dihitung dengan tepat. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat pengawas. Dan yang keempat, alat pengawas biaya tenaga kerja. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, rencana produksi. Yang kedua, bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. Yang ketiga, standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. Yang keempat, sistem upah yang digunakan, dan sistem upah tersebut memiliki berbagai macam, yang diantaranya yang pertama, sistem upah menurut waktu per jam upah. Yang kedua, sistem upah menurut hasil per unit. Dan yang ketiga, sistem upah dengan insentif interval yang besarnya pada unit yang diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan berdasarkan intervalnya. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan untuk membuat anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, memperkirakan standar jam kerja langsung. Yang kedua, memperkirakan rasio dari biaya tenaga kerja langsung. Dan yang ketiga, membuat data personel. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tenaga kerja langsung, yaitu rencana produksi, kemudian bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi, dan standar penyelesaian produk, waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk, dan sistem upah yang digunakan. Selanjutnya, sifat tenaga kerja langsung. 1. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi. Kedua, biaya yang dikeluarkan untuk tenaga jenis kerja ini merupakan biaya variabel. Dan yang ketiga, umumnya dikatakan bahwa tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung dapat dihubungkan dengan produk akhir. Perencanaan tingkat upah. Tingkat upah rata-rata yang berdasarkan pada data historis sangat berguna untuk perencanaan masa yang datang. Hanya pada luas di mana terdapat konsistensi dalam operasi dan dalam jam kerja yang diterapkan pada tingkat upah. Struktur anggaran tenaga kerja langsung. Struktur anggaran tenaga kerja langsung harus selaras dengan struktur rencana laba tahunan. Oleh karena itu, harus memperlihatkan biaya dan jam tenaga kerja langsung yang direncanakan menurut pusat tanggung jawab, waktu, bulanan atau kuartalan, dan menurut produk. Selanjutnya, kegunaan anggaran tenaga kerja langsung. Perencanaan dan biaya tenaga kerja langsung yang efektif memiliki keuntungan bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi personal dapat ditampilkan lebih efisien karena ada dasar untuk perencanaan yang efektif, pengarahan, pelatihan, dan penggunaan personel. Yang kedua, fungsi keuangan dapat ditampilkan lebih efisien karena tenaga kerja sering merupakan permintaan yang terbesar dalam kas selama tahun tersebut. Dengan mengetahui perkiraan biaya tenaga kerja langsung, memungkinkan pegawai keuangan untuk merencanakan kebutuhan kas bagi periode interim. Yang ketiga, biaya produksi yang dianggarkan untuk setiap produk, seperti biaya per unit dan total biaya, mungkin merupakan faktor penting dalam beberapa bidang pembuat keputusan, seperti kebijakan harga dan negosiasi serikat tenaga kerja. Yang keempat, pengendalian biaya tenaga kerja langsung secara signifikan dipertinggi. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. PT Kurcaci yang memproduksi sepatu sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tenaga kerja untuk tahun 2009. Perkiraan penjualan untuk sepatu olahraga yaitu 32.000 unit, sepatu pantofel 46.000 unit, dan sepatu wanita 22.000 unit. Standar jam kerja atau DLH antara lain yaitu sepatu olahraga Departemen A2, Departemen B1, dan Departemen C4.
sepatu pantopel, Departemen A 2, Departemen B 2, dan Departemen C ada 2. Dan sepatu wanita, Departemen A ada 2, Departemen B ada 1, dan Departemen C ada 2. Diminta yang pertama membuat anggaran jam kerja langsung untuk tahun 2009, dan yang kedua membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk tahun 2009. Yang pertama membuat anggaran jam kerja. Dibuat pada kolom pertama yaitu jenis produk. Jenis produk ada sepatu olahraga, sepatu pantopel, dan sepatu wanita. Dilanjutkan dengan jumlah produksinya. Yang pertama sepatu olahraga 32.000, sepatu pantopel 46.000, dan sepatu wanita 22.000. Untuk mencari setiap departemennya, kita mengkalikan jumlah produksi dan standar jam kerja, maka diperoleh DLH setiap departemen. Setelah mencari setiap departemen, maka kita akan memperoleh total DLH. Jawaban B yaitu anggaran biaya tenaga kerja langsung. Terdapat produk yaitu sepatu OR, sepatu pantopel, serta sepatu wanita, dan terbagi menjadi 3 departemen, yaitu Departemen A, Departemen B, serta Departemen C. Masing-masing dari standar jam kerja yang telah diperoleh dari anggaran jam kerja dikalikan dengan tarif upah per departemen dan menghasilkan 600.000 untuk Departemen A, 730.000 untuk Departemen B, serta 62.000 untuk Departemen C, sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung diperoleh biaya sebesar 195.000 untuk total dari Departemen A, Departemen B, dan Departemen C.